Film kita dimulai dengan Alex, ayahnya, dan ibunya. Saat itu, mereka baru saja berimigrasi dari negara asal mereka, Ukraina, dan baru saja tiba di Kanada untuk memulai hidup baru. Alex mengatakan bahwa di negara mereka menghadapi banyak masalah, sebagian besar terkait dengan uang dan kurangnya kesempatan kerja. Namun, dengan cepat menjadi jelas bahwa keadaan di negara baru tidak jauh lebih baik, dan migrasi mereka seolah sia-sia. Ayah Alex kesulitan mencari pekerjaan dan menghabiskan waktunya bergaul dengan tetangga baru. Sementara itu, tagihan menumpuk dan mereka sangat membutuhkan uang. Ibunya berhasil mendapatkan pekerjaan dengan susah payah, bekerja sebagai asisten akuntan di sebuah bank. Bank memberinya komputer untuk bekerja dari rumah saat sibuk. Alex sering duduk di sampingnya, mengamati pekerjaannya, sebagian untuk mengisi waktu karena sayangnya ia tidak punya teman. Seiring waktu, ia belajar cara menggunakan komputer sendiri dan mulai menghabiskan berjam-jam menjelajahi internet. Mengingat betapa buruknya situasi keluarganya, Alex merasakan simpati yang mendalam untuk ibunya. Ia tahu bahwa jika hal ini terus berlanjut, ia bahkan tidak akan punya cukup uang untuk kuliah, terutama karena sebagian besar universitas adalah swasta dan mahal. Suatu hari, Alex memutuskan untuk memanfaatkan komputer yang mereka miliki. Ia mulai mencari secara daring dan akhirnya menemukan cara menghasilkan uang, meskipun itu sangat melelahkan. Untuk setiap 1000 klik, ia nyaris tidak mendapatkan $20. Jumlahnya kecil dibandingkan dengan usaha besar yang dibutuhkan. Jari-jarinya akan mati rasa karena klik terus-menerus. Setiap kali ia berhasil mendapatkan uang, ia akan menyembunyikannya secara diam-diam bersama saudara-saudaranya, menabung untuk kuliah. Tahun-tahun berlalu dan Alex terus maju. Keterampilannya meningkat dan ia menggali lebih dalam ke dunia keuangan, pasar saham, dan sekuritas. Ia menyadari bahwa sistem keamanan internet lemah dan penuh celah. Suatu hari, setelah pertengkaran besar antara orang tuanya, Alex memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Ia duduk di sebuah kafe dan saat menonton TV, ia melihat segmen berita yang membahas jaringan teroris di internet yang disebut Dark Web, yang konon dikendalikan oleh seorang pria berbahaya bernama Z. Pada saat itu, TV diretas dan pesan rekaman dari Z diputar. Jelas bahwa Z bukanlah teroris, melainkan seseorang yang memiliki dendam terhadap pemerintah dan bank global karena mengeksploitasi orang miskin dan rentan. Kemudian pada hari itu, ketika Alex kembali ke rumah, ia menemukan ibunya menangis. Ia mengetahui bahwa bank tempat ibunya bekerja mengurangi karyawan dan telah memecatnya. Bagian terburuknya adalah rumah mereka memiliki hipotek yang belum lunas, dan bank yang sama yang memecat ibunya kini mengancam akan menyita rumah mereka. Pada saat itu, Alex membuat keputusan besar. Ia mengeluarkan sebuah kotak berisi semua uang yang telah ia tabung dari bekerja daring selama bertahun-tahun dan memberikannya kepada ibunya. Ibunya terkejut dan bertanya dari mana ia mendapatkan semua uang itu, tetapi ia meyakinkan bahwa ia mendapatkannya dari situs iklan di internet. Meskipun ibunya enggan menerimanya karena uang itu untuk biaya kuliahnya. Setelah banyak desakan, ia akhirnya menerima, menyadari bahwa mempertahankan rumah mereka lebih penting. Alex sangat frustrasi dengan bank yang memecat ibunya, mencoba mengambil rumah mereka, dan menyebabkan ia kehilangan uang yang telah ia tabung selama bertahun-tahun. Tidak ada cukup waktu untuk menabung lagi karena pendaftaran kuliah hanya tinggal beberapa bulan lagi. Ia mulai memikirkan cara lain untuk menghasilkan lebih banyak uang dan cepat. Ia memiliki ide untuk melakukan penipuan daring, tetapi harus cerdas, cukup cerdas sehingga ia tidak akan tertangkap. Pada saat itu, Alex teringat Z dan Dark Web yang ia dengar di berita. Ia mulai mencari di internet dan akhirnya masuk ke Dark Web, tetapi ia segera menyadari itu tidak mudah dan untuk bergabung dengan anggota, ia harus lulus tes dan membuktikan dirinya terlebih dahulu. Tes yang harus ia lakukan adalah melakukan setidaknya satu kejahatan daring. Setelah itu, salah satu anggota akan mengiriminya undangan. Ia mulai berpikir siapa korban pertamanya dan orang pertama yang muncul di benaknya adalah Randy, anak yang menyebalkan di sekolah yang selalu membuli Alex. Pada awalnya, Alex membuat situs web palsu yang menawarkan produk-produk yang tidak ada dengan diskon hingga 60%. Ia kemudian mengirimkan tautan situs web itu ke Randy yang melihat produk,
diskon, dan harga, dan pikirannya menjadi liar. Ia langsung jatuh hati dan meminta kartu kredit ayahnya untuk membeli. Ternyata itu adalah kesalahan besar karena Alex mencuri informasi kartu tersebut dan memberikannya kepada kontak dark webnya. Dengan cara ini, ia berhasil melewati tes dan mereka mengiriminya pesan yang mengonfirmasi keanggotaannya. Anggota pertama yang menghubungi Alex adalah seseorang bernama Roosevelt. Roosevelt mulai membantu Alex, menunjukkan kepadanya cara-cara yang lebih mudah untuk menghasilkan lebih banyak uang. Terlepas dari berbagai macam barang, pekerjaan itu sebagian besar berkisar pada pasar gelap dan barang curian. Roosevelt mengirimkan berbagai barang kepada Alex melalui pos dan tugas Alex adalah menjualnya. Pekerjaan ini mudah dan menyenangkan bagi Alex, dan semuanya berjalan lancar. Hanya dalam 4 minggu, Alex sudah menghasilkan sekitar $30.000, jumlah yang sama dengan yang ia habiskan bertahun-tahun mencoba menghasilkan melalui klik daring. Suatu hari, Alex memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pindah ke kota besar. Percaya akan ada lebih banyak peluang dan keuntungan yang lebih tinggi, dan juga karena ia bisa mendaftar kuliah. Suatu hari ia berhasil menipu untuk membeli jam tangan mewah daring menggunakan kartu kredit palsu. Jam tangan ini sangat berharga, tetapi Alex tidak tahu kepada siapa harus menjualnya, terutama karena kota itu penuh dengan polisi dan penipu. Ia datang dengan sebuah rencana dan menuju ke pecinan untuk mencoba menjual jam tangan. Tetapi meskipun berjalan-jalan untuk waktu yang lama, ia tidak dapat menemukan siapapun yang bersedia membeli dan mereka yang tertarik mencurigainya dan menolak untuk membeli. Akhirnya, seseorang melihat Alex dan mulai mengikutinya dari kejauhan. Akhirnya ia memulai percakapan dengan Alex saat ia meninggalkan salah satu toko. Dalam percakapan itu, pria itu menawarkan untuk membeli semua jam tangan seharga $5.000. Tetapi ketika ia menyadari bahwa Alex cerdas dan tahu jam tangan itu bernilai lebih dari $400.000, Sai menawarkan untuk membantunya menjualnya dengan imbalan komisi 30%. Kita mengetahui namanya adalah Sai. Ia mengambil jam tangan dari Alex, masuk ke toko yang sama yang menolak membeli dari Alex, dan setelah beberapa saat ia keluar setelah berhasil membuat kesepakatan, menjual semuanya dengan mudah. Alex kagum dengan keterampilan negosiasi Sai dan ingin belajar bagaimana ia melakukannya. Sai setuju untuk mengajarinya, tetapi hanya jika Alex memberitahunya bagaimana ia mendapatkan jam tangan itu sejak awal. Hari-hari berlalu dan kita menyadari mereka bukan teman sungguhan, melainkan mitra kejahatan. Yang satu membawa barang, dan yang lain menjualnya. Ketika tiba saatnya Alex mendaftar kuliah, ia membayar angsuran pertama dan membeli buku-buku yang diperlukan, tetapi tiba-tiba ia menyadari ini bukan kehidupan yang ia inginkan. Ia memutuskan untuk tidak kuliah dan malah fokus menghasilkan uang. Ia memberikan buku-buku itu kepada anak miskin daripada membeli yang baru dan mulai bekerja lebih keras dengan jam tangan mewah, perhiasan, dan penipuan kartu kredit. Hidup, ya, itu luar biasa. Suatu hari mereka berada di klub malam dan salah satu teman Sai menyerahkan kartu kredit pelanggan kepada Alex. Pelanggan itu datang malam sebelumnya tetapi bersikap kasar dan menolak membayar mereka. Teman itu percaya ia pantas dicuri. Yang mengejutkan Alex, kartu kredit itu memiliki jumlah uang yang sangat besar. Kita melihat Alex berhasil menipu sejumlah besar uang darinya. Suatu hari saat menjelajahi daring, ia menemukan bahwa bank tempat ibunya bekerja memiliki keamanan yang lemah dan usang. Ia memutuskan untuk menutup bank itu karena bank itu memecat ibunya dan ingin menyita rumah mereka. Sai setuju untuk membantunya meskipun operasi ini tidak melibatkan uang dan hanya untuk balas dendam. Alex berhasil menyusup ke bank dengan menyamar sebagai teknisi dan berhasil memasukkan USB drive ke komputer karyawan. USB itu memiliki virus yang dirancang olehnya, tetapi ia tidak sempat melarikan diri. Keamanan menangkapnya dan mereka membawanya ke ruangan pribadi. Sai, yang memang pembuat onar, mulai membuat keributan dan mengikutinya masuk. Mari kita jalani hidup mewah atau kita semua akan masuk penjara. Manajer hendak memanggil polisi, tetapi Alex menawarinya kesepakatan. Ia akan memperbarui sistem keamanan bank secara gratis sebagai imbalan untuk membiarkan mereka pergi tanpa masalah. Ia mengatakan kepada manajer, demi kepentingan semua orang, Anda membiarkan kami pergi karena jika ini bocor,
reputasi bank akan hancur dan klien akan menarik uang mereka, dan bank akan bangkrut. Manajer yakin dan setuju, dan setelah 1 jam Alex berhasil memperbarui sistem keamanan mereka dan keluar. Sai sedang gila bertanya-tanya bagaimana Alex berhasil keluar dari situasi itu. Meskipun seluruh insiden bank dirahasiakan, itu ditemukan di dark web dan Alex menjadi terkenal di dunia internet gelap karena merancang virus yang menghancurkan perangkat lunak keamanan bank dalam hitungan detik. Bahkan Z sendiri mengirimi Alex pesan yang mengakui pencapaiannya. Suatu hari Alex kembali ke rumah dan menemukan temannya Sai masuk ke akun dark web mengatur pertemuan dengan seorang gadis. Ia berkata, "Kamu sudah terkenal, kawan. Aku menemukan gadis ini, mengiriminya pesan, dan berbicara dengannya seolah itu kamu. Aku sudah mengatur kencan dengannya untukmu. Kamu akan menemuinya dan bersenang-senang." Nama gadis itu adalah Kira dan ia sangat terampil dalam meretas. Pertemuannya dengan Alex juga untuk tujuan bisnis. Malam itu Alex bertemu Kira di sebuah kafe. Mereka berbicara dan memutuskan untuk bekerja sama, berbagi keterampilan meretas mereka untuk membentuk tim. Seiring waktu, kita menemukan lebih banyak bakat Kira, seperti mengajari mereka cara membuat kartu kredit palsu, cara menggunakan browser Tor yang mengakses dark web, dan cara menipu orang menggunakan mata uang digital seperti Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, dan Litecoin. Ini membuka pintu baru bagi mereka bahkan dalam bisnis jam tangan mewah dan perhiasan. Kira sangat pandai menjualnya. Bahkan lebih baik dari Sai, yang membingungkan Sai. Ia bertanya padanya bagaimana ia melakukan semua ini dan siapa yang membantunya. Ia menjawab bahwa pamannya membantunya menemukan klien untuk menjual barang curian. Namun, seiring waktu kecurigaan Sai terhadap Kira mulai tumbuh. Ia pandai dalam segala hal dan tidak ada yang tampak sulit baginya. Ia memiliki banyak klien kepada siapa ia menjual barang curian dan pada saat yang sama ia terampil dalam meretas dan transaksi daring. Sai bingung mengapa ia mau bekerja sama dengan mereka padahal ia tahu cara menangani semuanya sendiri. Ketika ia berbagi keraguannya dengan Alex, Alex meyakinkannya dengan mengatakan, "Gadis ini luar biasa. Kamu hanya terlalu curiga." Suatu hari Kira menyarankan agar mereka bepergian ke Hong Kong, mengatakan bahwa ada lebih banyak peluang dan pasar yang lebih besar di sana. Ia menyarankan mereka pergi sendirian tanpa Sai, tetapi Alex memberitahunya bahwa Sai adalah satu-satunya teman sejati baginya, bukan hanya mitra bisnis, dan ia tidak bisa meninggalkannya. Sai, yang seharusnya tidur, mendengar semuanya. Ia menjadi semakin curiga terhadap Kira. Saatnya tiba untuk pekerjaan terbesar mereka. Mereka memiliki sebuah truk besar yang penuh dengan barang dan Kira adalah orang yang membawa klien untuk membeli semuanya sekaligus. Pada titik ini, Sai sudah muak dengan Kira dan bagaimana ia selalu mengenal semua orang, dan ia mulai merasa seperti mereka sedang dipermainkan. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam kesepakatan dan mengatakan kepada mereka, "Kita perlu membangun kepercayaan di antara kita." Ia memutuskan ia tidak akan menjual semua barang, tetapi ia akan mengambil sebagian kecil dan menjual sisanya sendiri. Kira menolak ini dan menuntut agar mereka menjual semuanya, dan keadaan menjadi kacau antara Sai, Kira, dan para pembeli. Para pembeli mulai merasa seperti mereka sedang ditipu dan keributan besar pecah. Orang-orang mengeluarkan pistol dan mulai menembak ke udara, hampir membunuh mereka. Tetapi akhirnya mereka memutuskan untuk tidak berurusan dengan mereka lagi dan memperingatkan mereka untuk tidak menjual apapun kepada siapapun di kota lagi atau lain kali mereka bahkan tidak akan bisa pergi. Setelah beberapa saat kita melihat mereka duduk diam dan Kira berpikir kebodohan Sai akan merusak segalanya. Tetapi Sai percaya ia benar karena Kira mengejar mereka seperti orang bodoh. Cerita berakhir dengan Alex berdamai dengan mereka, menyadari bahwa pertengkaran mereka tidak baik untuk bisnis. Malam itu mereka melihat seorang pria pendek berdiri di depan mobil mereka memeriksanya sebelum pergi. Karena ini Alex menyadari bahwa mereka sudah terlalu terekspos di tempat itu, dan ia menyarankan mereka pindah ke lokasi baru. Mereka saling memandang dan Sai menyarankan, "Bagaimana menurutmu tentang Hong Kong?" Mereka setuju dan mereka bepergian ke Hong Kong, memutuskan untuk bersenang-senang sedikit dengan menginap di hotel-hotel terbaik, menemukan lokasi baru untuk kantor mereka, dan berbelanja barang mewah, jam tangan, perhiasan,
dan barang-barang mewah lainnya. Meskipun uang mengalir seperti hujan, Alex mulai merasa bosan karena setiap hari terasa sama, terlepas dari uangnya. Ia ingin mengakhiri bank-bank yang mengeksploitasi orang miskin dan berpenghasilan rendah. Namun, Sai, dengan semua uangnya, mulai menjadi sembrono, menyebabkan lebih banyak masalah. Salah satu masalah bahkan menyebabkan mereka ditangkap dan Alex terkejut bahwa Kira berhasil mengeluarkan mereka dengan sangat mudah. Ia mengatakan kepada mereka, "Pamanku yang menangani semua ini, guys." Sai, bagaimanapun, merasa bahwa Kira mengambil keuntungan dari segalanya dan ia memutuskan untuk membuktikan bahwa ia masih memiliki bakat dan dapat membeli dan menjual. Suatu hari ia keluar dan kembali dengan sejumlah besar uang dari barang-barang yang ia jual. Tetapi masalah muncul ketika si bodoh menggunakan kartu kredit Alex, yang awalnya dilarang ia gunakan. Ini adalah kartu yang sama yang diberikan gadis di bar kepada mereka untuk pertama kalinya. Alex membentak Sai dan mengatakan kepadanya bahwa ia telah kehilangan semua kepercayaan padanya dan ia mengancam akan mengusirnya. Kira, bagaimanapun, tetap diam seolah ia menikmati semua ini. Pada akhirnya Sai mengambil sikap, mengemas barang-barangnya, dan pergi. Hari-hari berikutnya Alex mulai berpikir bagaimana cara menarik perhatian Z agar ia bisa bertemu dengannya karena ia melihatnya sebagai panutan dan ingin bertemu dengannya secara langsung. Kira mengatakan kepadanya bahwa untuk bertemu Z, mereka perlu melakukan sesuatu yang besar yang akan menarik perhatian sistem keuangan global. Ide itu datang kepada mereka, menyerang semua ATM di Hong Kong pada saat yang sama. Mereka melakukannya dan berhasil mencuri lebih dari 2 juta dolar dalam satu hari, meninggalkan kartu kredit palsu di setiap mesin yang mereka serang. Tetapi masalahnya bukan jumlah uangnya. Masalah sebenarnya adalah orang-orang akan kehilangan kepercayaan pada bank. Hari itu Kira merenungkan hidupnya dan mengatakan ia tidak tahu berapa lama lagi ia akan terus mengumpulkan uang. Ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan mulai menikmati hidupnya. Ia mengatakan kepada Alex bahwa uang yang mereka miliki bisa membuat mereka kaya jika diinvestasikan dengan bijak, tetapi Alex menganggapnya ide bodoh. Saat ia berdebat dengan Kira, masing-masing mencoba meyakinkan yang lain. Mereka terkejut ketika sebuah pesan tiba dari Z, pemilik dark web, dan Z mengatakan kepada Alex bahwa ia telah dipromosikan menjadi presiden kehormatan dark web. Tapi Alex tidak berhenti di situ. Ia bersikeras untuk bertemu dengan pemilik dark web dan komandan memberitahunya itu tidak mungkin. Namun, ketika Alex memberitahunya itu demi kepentingan terbaik mereka dan itu akan membuat bank kehilangan miliaran, komandan setuju, mengatakan seseorang akan menghubunginya segera. Kemudian Alex menerima panggilan dengan waktu dan tempat pertemuan. Mereka menuju ke lokasi, yang ternyata adalah gudang terbengkalai, terisolasi, dan dijaga dengan pria bersenjata. Itu adalah tempat yang menakutkan. Di sana Alex bertemu dengan pemimpin dark web dan Alex datang dengan rencana yang ingin ia presentasikan kepadanya, berharap ia akan membantunya melaksanakannya. Pemimpin setuju untuk berkolaborasi tetapi memperingatkannya bahwa bekerja dengannya berarti tidak ada kesalahan. Kesalahan akan mengakibatkan kematian, tidak hanya untuknya tetapi juga untuk keluarga, teman, dan semua orang yang ia kenal. Namun, jika operasi berhasil, Alex akan mendapatkan lebih dari yang pernah ia impikan. Setelah pertemuan itu, Alex menerima pesan dari Sai yang meminta maaf atas masalah yang ia sebabkan. Ia berkata, "Aku menyadari kesalahanku, kawan, dan aku telah kembali ke kamar hotel kita. Aku menunggumu di sini berharap untuk kesempatan lain." Tetapi ketika Alex tiba, ia melihat 3 pria bersenjata memasuki ruangan, berencana untuk menyakiti temannya. Ketika Alex dan Kira memasuki ruangan, mereka dihadapkan dengan pemandangan yang mengerikan. Sai tergeletak tewas di bak mandi, tenggelam dalam darahnya sendiri. Demi menghormati perasaanmu, kawan, aku tidak akan menjelaskan adegan itu secara rinci. Segera Alex menyadari bahwa orang yang bertanggung jawab atas ini adalah pria yang mengambil kartu dari gadis di bar. Seandainya Sai tidak kembali, mereka mungkin yang terbunuh. Hampir surrealis, kematian temannya brutal, tetapi Alex tidak berduka lama. Ia memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Adegan selanjutnya menunjukkan mereka tiba di kota baru tempat pemimpin telah menyiapkan tim untuk melaksanakan rencana.
Rencananya adalah melakukan operasi untuk membunuh kepala Bank Federal Reserve. Kematiannya menyebabkan kepanikan di seluruh dunia dan pasar benar-benar runtuh. Satu-satunya yang diuntungkan dari kekacauan ini adalah pemimpin, yang akunnya naik dari 35 juta menjadi 3 miliar dalam beberapa jam. Itu luar biasa. Namun, kita segera menyadari bahwa pemimpin tidak tertarik pada uang. Ia memiliki prinsip dan tujuannya sendiri. Ia menginstruksikan anak buahnya untuk mendistribusikan semua uang kepada Alex dan kelompoknya. Tetapi Alex dan Kira tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Polisi menangkap mereka dan Alex terbangun mendapati dirinya terkunci di suatu tempat dengan polisi duduk tepat di sampingnya. Tetapi mereka tidak meresponsnya dan ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya mereka memberinya suntikan penenang dan ia kehilangan kesadaran lagi. Ketika ia bangun, ia menemukan dirinya di apartemen mereka yang telah mereka ubah menjadi kantor. Tetapi sekarang kantor itu dalam kekacauan total dengan gadget dan furnitur yang rusak. Alex mulai merasa bingung karena ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa mereka menangkapnya dan kemudian melepaskannya dengan sangat mudah tanpa sepatah kata pun. Ia juga merasakan sesuatu yang aneh di perutnya. Tetapi hal yang paling mengganggunya adalah tidak tahu apa yang terjadi pada Kira. Ia ingat bahwa Kira pernah mengatakan kepadanya jika ada sesuatu yang salah, ia harus menemuinya di tempat tertentu di Thailand. Tanpa ragu, Alex pergi ke sana, tetapi ia hanya memiliki sedikit uang sehingga ia menyewa kamar di hotel murah dan pergi ke tempat itu setiap hari di mana ia seharusnya bertemu dengannya. Menunggu berjam-jam tetapi ia tidak pernah muncul. Suatu hari ia memutuskan untuk memeriksa emailnya berharap Kira mungkin telah mengiriminya pesan karena uangnya mulai habis. Ia memberikan kartu kredit curian kepada petugas hotel. Ketika ia membuka emailnya, ia terkejut menemukan bahwa para pendiri dark web, termasuk pemimpin mereka, bos, telah ditangkap. Berita itu mengatakan bahwa Kira adalah mitranya dan tewas saat mencoba melarikan diri. Petugas hotel yang menerima kartu curian memanggil polisi, tetapi Alex tidak menyadari ia melaporkannya. Ia fokus pada berita itu, tidak bisa percaya bahwa Kira sudah meninggal karena ia mencintainya. Ia mencoba membuka email berharap itu berisi pesan darinya. Tetapi sebelum ia bisa, polisi masuk ke kamarnya karena kartu curian itu. Ia ditangkap dan dilempar ke penjara Thailand. Ia dijatuhi hukuman 2 tahun di penjara kecil yang menyedihkan, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak berbicara bahasanya dan tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun. Isolasi itu cukup untuk membuat Alex mengevaluasi kembali hidupnya, dan ia mulai menghargai orang tuanya yang sudah lama tidak ia hubungi. Yang ia inginkan sekarang hanyalah kembali ke pelukan keluarganya. Akhirnya, setelah menyelesaikan hukumannya, Alex dibebaskan dari penjara. Di luar ia terkejut melihat seseorang menunggunya. Ia tidak bisa mempercayainya. Ia pikir ia sudah mati. Kira menjelaskan bahwa ia telah dipenjara karena kejahatan peretasan, tetapi seorang petugas intelijen Amerika mendekatinya dan menawarinya kesepakatan. Ia bisa keluar dari penjara jika ia membantu mereka dengan mendekati Alex, membuatnya jatuh cinta padanya, dan kemudian menggunakannya untuk mengungkap jaringan dark web. Kira telah bekerja dengan dinas intelijen selama ini, meskipun ia telah mengembangkan perasaan nyata untuk Alex seiring waktu. Kesepakatannya adalah membantu pihak berwenang menghancurkan dark web dan pemimpinnya, bos, yang sebenarnya berada di balik semua kekacauan. Dinas intelijen yakin bahwa Alex, dengan melanjutkan pola tindakannya, akan membawa mereka langsung ke pemimpin dark web. Pada akhirnya mereka berhasil dan bos ditangkap. Kira, menyadari perasaan sejatinya untuk Alex, harus membuat pilihan. Dinas intelijen setuju untuk tidak menyakitinya sebagai imbalan atas kerjasamanya. Mereka juga berjanji untuk tidak memenjarakannya atau mengganggu masa depannya. Kira membeli kebebasan Alex, tetapi ini berarti ia tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Setelah beberapa saat, Kira kembali mencari Alex di penjara. Menggunakan koneksinya, ia mengeluarkannya dan ia membawa paspor baru untuknya sehingga mereka bisa memulai hidup baru jauh dari semua kebohongan, tindakan, dan bahaya. Mereka memutuskan untuk hidup damai dan menikmati cinta mereka tanpa lebih banyak risiko atau identitas palsu. Dan dalam sebuah kejutan, mereka mengetahui bahwa sebelum bos dark web ditangkap,
Ia telah mentransfer $500 miliar ke rekening asli Alex sebagai pembayaran untuk operasi yang telah ia lakukan bersama mereka. Pertanyaannya tetap, bagaimana Alex dan Kira akan bereaksi terhadap kekayaan tak terduga ini? Dan itulah akhir cerita. Jika Anda menyukainya, beritahu saya pendapat Anda di kolom komentar dan jangan ragu untuk berbagi.